Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah Jihad Nurido dengan NIM 231 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perbandingan TCP Reno dan juga TCP SAC dengan antrian RAID dan juga droptail menggunakan NS2. Yang pertama, apa itu TCP? TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memastikan pengiriman data yang andal dan juga terurut antara perangkat yang berkomunikasi melalui internet protokol atau IP. Ini itu mencakup pembentukan koneksi, keandalan pengiriman data, pengendalian aliran, pengendalian kemacetan, segmentasi dan juga reassembly data serta pengurutan segmen data untuk memastikan bahwa data itu diterima dalam urutan yang benar. TCP digunakan dalam berbagai aplikasi jaringan termasuk web browsing, email, transfer file untuk menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan juga efisien. Lalu apa itu TCP Reno? TCP Reno adalah varian dari protokol Transmission Control Protocol, varian dari TCP itu yang diperkenalkan untuk meningkatkan pengendalian kemacetan dalam jaringan komputer. TCP Reno itu mengadopsi beberapa algoritma seperti slow start, congestion avoidance, fast retransmit dan juga fast recovery untuk mengelola kecepatan pengiriman data dan juga menangani kehilangan paket dengan lebih efisien. Lalu apa itu TCP SAC? TCP SAC atau Selective Acknowledgement adalah varian dari TCP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani kehilangan paket dengan memungkinkan penerima untuk menginformasikan pengirim tentang segmen-segmen yang telah diterima dengan sukses sehingga pengirim itu hanya perlu mengirim ulang segmen yang hilang. Lalu untuk antrian itu yang pertama ada RAID atau Random Early Detection. RAID adalah mekanisme penghindaran kemacetan jaringan yang menjatuhkan paket secara dini untuk memberi sinyal adanya kemacetan sebelum buffer itu penuh. Hal ini itu memantau ukuran antrian rata-rata dan meningkatkan probabilitas menjatuhkan paket saat antrian mendekati batas maksimum. RAID itu mencegah kehilangan paket dan juga lonjakan delay dengan memberikan sinyal kepada pengirim untuk mengurangi laju transmisi mereka. Hal ini itu lebih efektif daripada metode sederhana seperti droptail karena mengontrol kemacetan sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Lalu selanjutnya ada antrian droptail. Droptail adalah metode sederhana dalam mengelola kemacetan jaringan di mana paket itu kemudian akan dijatuhkan secara langsung saat buffer itu sudah penuh. Hal ini itu tidak memberikan sinyal kepada pengirim sebelum buffer itu mencapai kapasitas maksimum sehingga dapat menyebabkan kehilangan paket dalam jumlah besar dan peningkatan latensi. Metode ini itu dibilang kurang efektif gitu dibandingkan dengan RAID dalam mengendalikan kemacetan karena tidak memberikan sinyal awal kepada pengirim untuk mengurangi laju transmisi. Lalu untuk metode penelitiannya, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental berbasis pada simulasi jaringan komputer menggunakan network simulator. Dan ini adalah alur penelitiannya mulai dari studi pustaka, perancangan simulasi, penerapan simulasi, pengujian simulasi, analisa dan juga hasil parameter dan juga kesimpulan dan hasil penelitian. Lalu untuk analisis kebutuhan, pada penelitian itu memiliki dua aspek kebutuhan yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk dilakukannya proses simulasi. Untuk perangkat keras bisa dengan menekan Windows R, lalu kemudian ketik DSDiag, lalu akan muncul ini. Komputer ini tuh menggunakan prosesor Intel Core i5 4590 dengan RAM 8 GB. Lalu untuk VGA-nya itu menggunakan Nvidia GeForce GT 1030 dengan SSD 110 GB dan juga HDD hard disk 1 TB. Lalu untuk perangkat lunak atau software itu menggunakan Ubuntu versi 20.04.6 LTS yang menggunakan 64 bit dan juga network simulator 2.35. Lalu untuk perancangan simulasi, untuk RAID itu akan mengganti minimal tesnya itu dengan 10, 20, 30, 40 untuk TCP Reno dan juga TCP SAC. Jadi akan melakukan 4 kali pengujian gitu. Lalu untuk droptail itu juga sama, itu mengganti ukuran buffer dengan ukuran 20, 30, 40 dan juga 50 paket. Ya sama, tetap 4 kali pengujian. Dan ini adalah hasilnya. Yang pertama ada paket delivery ratio.
Yang pertama ada RAT. Perbandingan paket delivery ratio antara TCP Reno dan juga TCP SAC itu dengan antrian RAT menunjukkan bahwa TCP SAC itu mempunyai performa yang sedikit lebih baik dibandingkan TCP Reno. Hasil rata-rata PDR untuk TCP SAC adalah 99,61 sekian, sedangkan untuk TCP Reno rata-ratanya adalah 99,53 sekian. Hal ini itu menunjukkan bahwa TCP SAC itu ketika digunakan dengan antrian RAT itu cenderung memberikan tingkat pengiriman paket yang lebih andal dan juga efisien dibandingkan TCP Reno, meskipun perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Lalu untuk drop tail, perbandingan paket delivery ratio atau PDR antara TCP Reno dan TCP SAC itu menunjukkan bahwa kedua protokol itu memiliki performa yang cukup serupa gitu. Dalam hal ini itu hasil rata-rata PDR untuk TCP Reno adalah 99,45 sekian, sedangkan untuk TCP SAC adalah 99,46 sekian. Akan saya lanjutkan. Meskipun TCP SAC itu memiliki sedikit keunggulan dengan nilai PDR yang lebih sedikit, perbedaannya itu terbilang sangat kecil sehingga tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan antara antrian drop tail, kedua protokol TCP ini itu dianggap memiliki kinerja yang sebanding dalam hal pengiriman paket. Lalu selanjutnya adalah throughput. Yang pertama adalah RAT. Perbandingan throughput antara TCP Reno dan TCP SAC itu menunjukkan bahwa TCP Reno itu memiliki throughput yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TCP SAC. Dalam kasus ini itu nilai rata-rata throughput untuk TCP Reno adalah 285,79 sekian. Sementara untuk TCP SAC itu rata-ratanya adalah 276,51 sekian. Hal ini itu menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian RAT, TCP Reno itu cenderung memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal throughput dibandingkan dengan TCP SAC. Namun, perbedaan antara keduanya itu tidak terlalu signifikan dan faktor lain seperti karakteristik jaringan dan juga kondisi spesifik itu dapat mempengaruhi hasilnya. Lalu untuk drop tail, perbandingan dari throughput antara TCP Reno dan TCP SAC menunjukkan bahwa TCP Reno itu memiliki throughput yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan TCP SAC. Dalam contoh ini itu nilai rata-rata throughput untuk TCP Reno adalah 293,17 sekian, sedangkan untuk TCP SAC adalah 264,26 sekian. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian drop tail, TCP Reno itu cenderung memberi kinerja lebih baik dalam hal throughput dibandingkan dengan TCP SAC. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor lain seperti karakteristik jaringan dan juga parameter konfigurasi itu juga dapat mempengaruhi hasil dari perbandingan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah end-to-end. Yang pertama ada RAT. Perbandingan end-to-end antara TCP Reno dan juga TCP SAC itu menunjukkan bahwa TCP SAC itu memiliki keterlambatan yang sedikit lebih rendah gitu dibandingkan dengan TCP Reno. Dalam kasus ini nilai rata-rata untuk TCP Reno adalah 0,14 sekian, sementara untuk TCP SAC yang merah adalah 0,13 sekian. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian RAT, TCP SAC itu cenderung memberikan kinerja yang sedikit lebih baik dalam hal end-to-end gitu, yang dapat menghasilkan waktu respon yang lebih cepat dalam pengiriman data. Meskipun perbedaannya itu cukup kecil, hal ini itu bisa menjadi pertimbangan penting itu terutama itu dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan waktu-waktu yang responnya itu cepat seperti aplikasi real time dan juga interaktif. Lalu drop tail, kesimpulannya itu menunjukkan bahwa TCP SAC itu memiliki keterlambatan yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan TCP Reno. Dalam contoh ini nilai rata-rata untuk TCP Reno adalah 0,13 sekian, sedangkan untuk TCP SAC adalah 0,12 sekian. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian drop tail, TCP SAC itu cenderung memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal keterlambatan ujung ke ujung atau end to end yang dapat menghasilkan waktu respon yang lebih cepat dalam pengiriman data. Meskipun perbedaannya itu terbilang cukup kecil, hal ini tuh bisa menjadi pertimbangan penting terutama dalam aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang cepat seperti aplikasi real time atau interaktif. Lalu yang terakhir adalah paket drop. Yang pertama itu ada RAT. Perbandingan jumlah paket yang di drop antara TCP Reno dan TCP SAC itu menunjukkan bahwa TCP SAC itu memiliki TCP SAC itu memiliki jumlah paket yang lebih sedikit di drop gitu dibandingkan dengan TCP Reno.
Dalam kasus ini nilai rata-rata jumlah paket yang di drop untuk TCP Reno adalah 169, sedangkan untuk TCP SEC hanya 135. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian RAID, TCP SEC itu cenderung memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengelola paket-paket yang di drop, yang dapat menghasilkan pengiriman data yang lebih andal dan juga efisien. Meskipun perbedaannya itu cukup signifikan ya, jauh gitu. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti karakteristik jaringan dan beban trafik yang dapat mempengaruhi hasilnya. Lalu untuk Droptail, perbandingan jumlah paket yang di drop antara TCP Reno dan TCP SEC itu menunjukkan bahwa TCP SEC memiliki jumlah paket lebih sedikit juga yang lebih di drop, itu sama kayak RAID. Dalam contoh ini rata-rata yang paket yang di drop untuk TCP Reno adalah 201,75, sedangkan untuk TCP SEC itu adalah hanya 174,25. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam konteks penggunaan antrian Droptail, TCP SEC itu cenderung memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengelola paket-paket yang di drop, yang dapat menghasilkan pengiriman data yang lebih andal dan juga efisien. Meskipun perbedaannya juga cukup signifikan sama seperti RAID tadi, faktor-faktor lain seperti karakteristik jaringan dan juga beban trafik dapat memengaruhi hasilnya nanti. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data rata-rata yang telah dihitung, terlihat bahwa TCP SEC itu memiliki kinerja yang sedikit lebih baik daripada TCP Reno dalam hal paket delivery ratio, end-to-end delay, dan pengelolaan paket yang di drop, baik dengan menggunakan antrian RAID maupun Droptail. Tapi TCP Reno juga tampaknya memiliki keunggulan dalam throughput, terutama dalam situasi dengan antrian RAID. Oleh karena itu, protokol TCP yang sesuai itu harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, yang sesuai dengan kebutuhan jaringan dan juga aplikasi yang akan dikembangkan gitu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.